mencapai agility, apakah kita sebaiknya mengerjakan sesuatu secara multitasking atau monotasking? Atau monotasking alias one thing at a time. Bagaimana jika kita dituntut untuk multitasking sementara diri kita ini belum terbiasa? Justru Agile itu nggak percaya multitasking. Kalau teman-teman baca riset-risetnya, multitasking itu less produktif daripada single task gitu ya. Jadi kayak tadi dibilang sama Mas Ugeng kalau nggak salah, start finishing, stop starting. Jadi kalau belum selesai jangan mulai dulu sama yang lain gitu. Jadi kita tahu kapasitas diri kita segimana, kita tahu kapasitas tim kita segimana. Selesaiin aja dulu. Justru karena kita keseringan multitasking akhirnya nggak ada yang selesai gitu sih. Tadi tambahan ya. Tadi kan kalau di presentasi saya itu ada 3 role ya. Product owner, Scrum Master, sama satu lagi development team ya. Nah, si product owner ini yang sebenarnya berperan penting untuk membuat suatu prioritas agar apa? Agar timnya bisa fokus. Ya, jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu biar bisa lebih fokus, karena perlu ada prioritas. Nah, prioritas ini dibantu oleh product owner, oleh Sodami ya, kalau di drama Korea ya. Tengah pandemi ini banyak kantor nih yang mengalami penyesuaian. Salah satu yang dikeluhkan karyawannya ini adalah jam kerja yang seolah tak terbatas. Ada beberapa yang merasa dihubungi di kantor di luar jam kerja karena sedang WFH. Apakah kemampuan untuk menerima panggilan insidental ini menjadi salah satu kriteria seseorang yang agile? Bagaimana tanggapan Anda saat ini? Tetapi kalau dari sekilas at glance gitu ya yang saya bisa temukan, persis banget pertanyaannya seperti itu. Ada yang saya ingin tekankan bahwa agility bukan berarti kita tidak work life balance ya. Saya rasa itu dua hal yang berbeda. Jadi bukan berarti kita fleksibel lalu kemudian kita juga lagi mandi terus ditelepon terus kita harus ngangkat gitu ya. Padahal misalnya out of working hours. Jadi itu two different things. Makanya tadi saya sempat menegaskan bahwa the concept is base-nya itu pada stability sama dinamism. Oke, kita paham tentang flexibility, kita tahu kita harus sigap, harus gesit, tapi bukan berarti tidak ada rules of the game yang bermain di situ. Justru rules of the games-nya, bagaimana menjaga itu tetap doing effectively, doing efficiently, itu tetap kemudian menjadi basis. Nah, sama juga kaitannya dengan pertanyaan yang tadi. Ketika kita misalnya mau devote gitu ya, mengabdi kepada satu perusahaan, give the best, engage, bukan berarti kemudian kita tidak boleh menerapkan jam kehidupan kita sendiri secara personal gitu. Jadi tetap saja bisa dan berhak bagi karyawan manapun untuk menerapkan si work-life balance. Ada poin penting yang menurut saya perlu ditekankan karena beberapa kali melakukan diskusi gitu ya dengan teman-teman yang fully work from home, termasuk saya setahun work from home dan setahun tidak ke mall, saya tidak pernah keluar sama sekali. Itu kemudian kita berdiskusi dengan teman-teman yang fully work from home selama 1 tahun, memang dibutuhkan adanya diskusi yang intimate gitu dengan orang HR di dalam organisasi atau siapapun pengambil kebijakan. Karena yang menerapkan work from home full 1 tahun itu mental health daripada karyawannya juga benar-benar perlu diperhatikan, khususnya yang tidak pernah keluar sama sekali dan memang tidak kemudian work from home terus jadinya di kafe gitu misalnya, itu tidak pernah sama sekali, itu pasti mental health-nya juga lebih berat. Nah, diskusi-diskusi terkait boleh nggak sih kalau memang saya WFH tapi jam 8 sampai jam 5 ya that's memang working hour saya dan saya komit. Nah, diskusi-diskusi seperti itu sudah terbuka kok saya pikir, dan tidak apa-apa juga kalau diobrolin. Jadi nggak harus bekerja lewat daripada jamnya selama orang tersebut bisa komit bahwa di 8 jam tersebut ya saya kerja. Gitu Mbak Cynthia. Apakah menjadi spesialis yang mahir secara mendalam pada satu bidang atau generalis mengetahui banyak hal namun sebatas permukaan atau dasar-dasar saja berkaitan dengan agility seseorang? Baik, kata kuncinya sebenarnya adalah adaptif. Ya, adaptif dulu. Karena bisa jadi nih, misalnya kita spesialis, aduh, kita jago banget, misalnya apa? Kita berjago banget untuk dulu kita kaliannya engineering bikin kaset, misalnya. Kasetnya sekarang udah nggak dibutuhin, terus kita mau jago di tempat itu terus. Ya kan, bisnis sudah nggak membutuhin itu ya. Jadi, coba lihat sekarang potensi yang terjadi seperti apa, bisnis yang lagi dibutuhin seperti apa, yuk kita bangun skill kita. Adaptifkan. Jadi sebenarnya bukan masalah generalis atau spesialis, tapi bagaimana kita bisa lebih adaptif dengan kebutuhan bisnis saat ini.
Bahkan kita bisa proyeksikan juga, misalnya ya sekarang banyak sekali tim-tim yang dibutuhkan untuk dari sisi apa? Misalnya artificial intelligence. Maka kalau di sini ada teman-teman mahasiswa, meskipun sekarang kuliahnya bukan jurusan computer science atau statistik, teman-teman bisa ambil bootcamp ya, ambil belajar lewat YouTube, anything ya. Karena bahkan sekarang di kampus pun jurusan data science masih jarang. Karena keahliannya dibutuhkan programming dan statistik. Jadi karena di kampus pun belum ada. Jadi teman-teman yang penting bisa adaptif, nggak harus bukan masalah generalis atau spesialis gitu. Poinnya itu bukan kita generalis dan spesialis seperti yang Mas Ugeng bilang, tapi kita mau belajar nggak gitu loh. Jadi kalaupun kita sekarang menyadari bahwa kita punya skill yang spesifik, kita mau belajar nggak yang lain gitu. Jadi lebih kepada mau belajarnya itu tadi nggak. Kalau sekarang kita menyadari kita orangnya generalis, kita mau belajar nggak yang dispesifikasi apa gitu loh. Jadi lebih kepada adaptif terhadap apa yang diminta sama lingkungan atau dituntut sama lingkungan. Kalau kemudian nanti rekan-rekan mau mengaitkannya dengan employee branding, jadi semua orang kalau nyari tentang agile itu tuh pasti ke Mas Ugeng, Scrum ke Mas Ugeng, atau misalnya HR ke Mbak Alin, misalnya gitu tuh mau bikin employee branding seperti itu another case. Tapi kalau kita bicara agility-nya yuk kita mau belajar apa aja yuk supaya kita sigap menghadapi lingkungan yang berubah, dengan kata lain adaptif itu tadi. Gitu sih Mbak Cynthia. Untuk teman-teman apalagi yang baru mulai kerja atau masih di tingkat akhir kuliah gitu ya, be loyal to your future, bukan sama current job gitu ya. Jadi ketika teman-teman membatasi ilmu hanya untuk buat pekerjaan gue ini gue butuhnya ini doang nih, kemudian nggak mau belajar yang lain, nah itu kerugian besar sih buat kita semua. Jadi di depan mungkin ada peluang-peluang lain yang justru datang dari hal-hal yang kita pelajari di luar kebutuhan kita di pekerjaan atau di luar kebutuhan kita di kampus kayak gitu. Kalau tadi Mbak Galih berkali-kali bilang tentang T-shape people gitu kan, kayak gini ya. Jadi ini dalam di satu titik, tapi kalian juga tahu hal-hal lain gitu secara general. Cuman sekarang generalis itu mau generalis dalamnya 5 meter apa 50 meter, you can be generalis gitu ya. Tapi yang penting adalah kalian bisa ngejahit ilmu itu. Oh iya ya, karena saya dulu belajar statistik, saya jadi ngerti ini. Karena saya belajar fisika, saya jadi ngerti ini. Walaupun saya misalnya sekarang di ranah HR kayak gitu sih. Itu yang terpenting. Jadi jangan batasin deh ilmunya yang kalian mau kuasai gitu. Leonardo da Vinci itu ahli botani, pelukis, ahli biologi, kemudian dia juga ahli fisika, ahli pesawat. Jadi otak kita tuh besar banget gitu kapasitasnya. Gitu sih. Bagaimana cara membawa budaya agility yang dilaksanakan di lingkungan kerja kita. Pertanyaan yang kedua, apakah agility itu harus ditandai dengan teknologi-teknologi yang canggih, atau sebenarnya agility bisa dimulai dari kompetensi pribadi, karena untuk menerapkan teknologi-teknologi yang canggih kadang membutuhkan biaya yang besar. Jadi memang awalnya yang membumingkan Agile itu dari orang-orang teknologi, ya tadi Agile Manifesto ya. Tapi dalam perkembangannya banyak implementasinya. Saya sendiri, klien saya banyak yang di luar IT ya. Karena fokusnya ada di tadi ya, kolaborasi yang disampaikan oleh Mbak Galih tadi ya, Kak Galih tadi. Jadi kolaborasi, pola pikir kita itu yang lebih penting. Caranya macam-macam ya, ada implementasi di IT boleh, di HR boleh, di produk anything juga bisa ya. Karena bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bekerja sama itu yang lebih penting. Bagaimana pola pikir kita, meskipun kita background-nya beda dengan tim kita. Jadi kita bekerja secara cross function ya. Kalau di kampus mungkin ada unit kegiatan mahasiswa terdiri dari beberapa jurusan. Nah, kita berlatih kolaborasi. Jadi kita nggak ada ego sektor. Oh, saya ini dari jurusan accounting, saya ini orang teknik, saya nggak mau dengar pendapat orang teknik. Padahal untuk bikin produk yang bagus, kita bisa bikin kolaborasi. Contoh deh yang sekarang lagi viral di Indonesia, apa? Ada produk namanya Genos. Genos itu tuh ditemukan oleh tim UGM itu dari mana sih? Kolaborasi antara fakultas sains ya, dari MIPA dengan kedokteran. Jadi bukan salah satu aja, bukan dari kedokteran aja, bukan dari MIPA aja. Jadi mindset seperti itu yang dibutuhkan untuk saat ini. Jadi Agile nggak terbatas ke salah satu teknologi atau orang IT aja. Gitu. Kalau bicara culture, itu adalah collective behavior.
Jadi kalau perilaku satu orang itu bukan culture. Makanya culture suka menjaga kebersihan. Kalau cuman saya sendiri ya bukan culture. Tapi kalau saya sekecamatan suka menjaga kebersihan, nah itu kecamatan saya punya culture, budaya menjaga kebersihan gitu ya. Ketika bicara membawa culture ini, maka teman-teman pasti bicaranya adalah bagaimana menggerakkan sejumlah orang untuk memiliki behavior yang sama. Saya nggak mau utopis bahwa oh itu gampang kok, enggak kok, itu nggak gampang. Saya akan bilang gitu ya. Kenapa? Karena artinya teman-teman harus meyakinkan sejumlah orang bahwa ini punya keuntungan loh dengan menjadi agile. Nah, caranya barangkali teman-teman harus mempelajari tentang stakeholders management, change management gitu ya. Stakeholders yang berperan di organisasinya siapa, kemudian mereka diajak, diyakinkan, Pak yuk kita coba yuk pilot project di tim kecil yuk, pakai agile, nanti kita bandingin hasilnya lebih cepat nggak ya dari teman-teman lain. Mungkin jangan diangkat dulu lebih baik ya, karena kan ada kompetisi, tapi bisa lebih cepat nggak ya? Kalau bisa lebih cepat kan enak nih nularinnya gitu. Jadi kita engaging stakeholders, cari sponsor gitu. Habis gitu kita coba di tim kecil dulu. Habis itu kalau misalnya berhasil bisa ditularkan. Kurang lebih sih kayak gitu. Karena membuat budaya itu bukan hal yang mudah ya. Pemerintah kita membuat budaya anti korupsi aja berpuluh-puluh tahun nggak kelar gitu kan. Padahal semua percaya bahwa anti korupsi itu harus gitu. Nah itu yang budaya ya. Nah kalau yang harus ditandai dengan teknologi, saya tuh bilang gini, saya nyesel kenapa nggak belajar agile tuh dari zaman kuliah. Dulu saya pas bikin tugas akhir tuh saya selesaiin tuh kebut 3 bab ya. Jadi saya mendem di rumah ngerjain 3 bab selama kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan gitu. Terus saya datang ke dosen saya kan, dicoret loh semua. Bu Gali sebagai ibu dosen, ibu jangan galak-galak ya kalau nyoret-nyoret skripsi anak-anak gitu ya. Terus saya kan kesel ya Allah nggak nyisa gitu kan. Aduh, tahu gini gue bikin selembar-selembar aja. Akhirnya saya bikin selembar 2 lembar, tiap 3 hari saya ketemu dosen. Yang dia coret kan kalau selembar dia coret 1 paragraf. Nyisa kan 1 paragraf, oh oke yang ini benar gitu kan. Terus besoknya saya datang lagi selembar lagi, oh nyisa lagi 1 paragraf, tinggal saya gabung. Itu agile kan, deliver value, incremental kayak gitu ya. Jadi sedikit-sedikit tapi saya dapat hasil gitu. Harusnya tuh saya belajar agile dari zaman kuliah. Tanpa teknologi tapi itu agile gitu. Ada satu quotes yang menarik tuh bunyinya gini. To change the culture is like moving an iceberg. Jadi untuk merubah culture itu bagaikan menggeser gunung es, which yang bisa cuma Titanic ya. Jadi tidak mudah sama sekali untuk menggeser gunung es. Nah, ada satu paradigm lagi yang mengatakan yang bisa itu sebenarnya hanya leadernya. Jadi katakanlah leader dalam hal ini menjadi example. Jadi kalau misalnya leader mengatakan bahwa yuk kita bikin organisasi yang agile, ya leadernya yang harus mencontohkan dulu, walk the talk, yuk bagaimana sih agility itu. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Alin mengatakan satu kecamatan itu mereka memiliki misalnya agile culture, pasti itu Pak RT atau Pak RW itu kalau kecamatan atau Pak Camat ya, berarti Pak Camatnya itu mencontohkan dan punya agile karakter itu tadi. Nah dari si leader tadi baru dipenetrate, mau penetrate-nya kemudian pakai apa istilahnya simbol-simbol, misalnya kalau kita lihat Nestle gitu ya, mereka kan punya culture family, kekeluargaan, nah mereka punya logo brand apa itu kayak nest gitu ya, jadi ada burung yang ada di burung terus tidur gitu ya di nestnya dia gitu, itu artinya kenyamanan, kekeluargaan, bisa menggunakan penetrasi simbol-simbol, language gitu ya, prudential, misalnya atau pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Jadi deep itu kan culture. Kalau kita mau bikin katakanlah culture yang agile berarti misalnya kita mau deliver fast misalnya gitu ya, think incremental misalnya gitu. Ya itu banyak dipakai sama organisasi-organisasi untuk diturunkan supaya nanti culture agile tadi bisa lama-lama terpupuk. Tapi tadi kan bagaikan menggeser gunung es ya, berarti don't expect itu bisa dilakukan 1 bulan ya, itu membutuhkan waktu yang panjang dan konsistensi. Gitu kira-kira.